Apa kata Allah ketika Allah itu dalam kesendirian? Allah itu dalam kesunyian, Allah itu dalam kehampaan. Allah itu masih dalam keadaan jomblo namanya Bapak Ibu. Belum ada siapa-siapa. Ya. Belum ada namanya nur, gitu. Belum ada namanya malaikat, belum ada namanya surga dan neraka, belum ada namanya aras, luh, kursi, mahfuz, belum ada. Yang ada adalah yang maha ada. Yang ada itu yang maha ada. Yang maha ada itu hanya dirinya. Kata-kata dirinya juga belum ada. Jangankan kata-kata dirinya, Tuhan yang bernama dengan nama Allah itu juga belum ada. Ini yang dikatakan Allah itu dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, yang tidak pernah bisa disampaikan, dibicarakan, diceritakan, dianalisa dan dipahami. Kenapa tidak pernah bisa diucapkan, disampaikan, diceritakan, dipahami? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq. Wa bil abdi ayatul lil mukminin wa bi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusikum. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arifin atau arif billah, di mana ia telah sempurna menyaksikan Allah pada diri sendiri. Ini disebabkan bahwa dirinya itu dengan Tuhannya tidak pernah berpisah cerai, tidak pernah berjarak antara dirinya dengan Tuhannya. Karena dirinya dengan Tuhannya itu betul-betul telah ahad, atau disebut namanya muwahhid atau tunggal. Kapan dirinya itu ahad, dirinya itu tunggal atau muwahhid dengan Tuhannya? Pada sejak mula jadinya diri kita ini Bapak Ibu, diri kita itu telah bersama Allah ahad dan tunggal. Karena memang Allah sebenar-benarnya yang wujud semata-mata, yang ada pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Makanya seorang yang arif billah atau seorang arifin, disitulah dia bisa menyaksikan kesempurnaan untuk memandang Allah itu pada dirinya. Karena memang dirinya itu tidak lagi ada jarak dan hijab dengan Tuhannya. Inilah sebenarnya yang mesti kita pahami sebelum habisnya usia umur kita ini, meninggalkan namanya alam dunia dan syahadat. Supaya kita betul-betul proses pulang dan kembalinya kita nanti Bapak Ibu, betul-betul proses pulang dan kembali yang telah sempurna.
Andai kata Bapak Ibu meninggal nantinya, kuburnya tidak lagi di bumi, kuburnya tidak lagi namanya di tanah, tapi kuburnya Bapak Ibu itu sudah di langit namanya. Karena memang diri kita ini hakikatnya daripada Allah, mesti pulang dan kembali kepada Allah. Yang anehnya Bapak Ibu, diri kita ini asalnya daripada Allah, tapi pulang dan kembalinya ke tanah. Kalaulah diri kita pulang dan kembalinya tidak kepada Allah, tapi ke tanah, maka diri yang pulang dan kembali ke dalam tanah itu akan hancur. Itu yang disebut namanya dengan bangkai. Maka pahamilah Bapak Ibu akan rahasia sejati diri kita ini, supaya kita betul-betul mampu memulangkan akan rahasia diri kita ini kembali kepada asalnya. Karena Nabi katakan kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Kalau asal kita memang datangnya daripada Allah, maka wajib kembalinya kepada Allah. Inilah yang selamat itu sebenarnya. Makanya sebagai seorang yang arif billah atau seorang arifin, disitulah dia mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dua nama tapi satu diri. Apa kata Allah Bapak Ibu? Di dalam sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan mahbiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, wa khalaqtul khalqa li'arifani. Maka aku tajalikan diriku. Maka tajali diriku itu berupa nur. Nur itulah aku namai dengan Muhammad. Maka disitulah Muhammad itu mesti mampu mengenal akan aku, bahwa akulah sebenarnya yang telah wujud nyata pada dirinya. Kalau Allah telah menamai dirinya dengan Muhammad, dan Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya, maka disitulah letaknya